Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan pelajaran Bahasa Indonesia kelas 6. Kali ini kita akan membahas soal tryout Kabupaten Bantul Bahasa Indonesia bagian 1 nomor 1 sampai 26. Selain itu, di akhir video kedua juga nanti akan kita umumkan 3 anak per kelasnya bagi anak yang mendapatkan nilai tertinggi pada tryout pertama. Semoga mereka nanti bisa menjadi teladan bagi teman-temannya. Baiklah, kita langsung pembahasan soalnya ke nomor pertama. Nomor 1. Di sini yang ditanyakan adalah makna kata maju pada teks tersebut. Di sini yang maju adalah negara, yaitu negara maju. Jadi, jika kita menjawab A, berjalan bergerak ke muka seperti orang, jelas tidak mungkin. Kemudian jika B, berpikir menjadi lebih baik, itu juga tidak mungkin, karena untuk menjadi negara maju tidak butuh hanya dipikirkan saja, tetapi ada tindakan. Kemudian bersaing dengan negara lain juga tidak mungkin. Tapi yang paling tepat adalah D, mencapai peradaban yang tinggi. Hal ini pun sesuai dengan yang tertera di dalam Kamus Bahasa Indonesia, yaitu untuk negara maju ini adalah negara yang telah mencapai atau berada pada tingkat peradaban yang tinggi, seperti teknologinya sudah maju, sudah tinggi, canggih, dan sebagainya. Kita lanjut ke nomor 2. Yang ditanyakan di sini makna istilah imunisasi. Ini sebenarnya jawabannya ada di sini. Imunisasi bertujuan untuk mewujudkan generasi Indonesia yang sehat dan berkualitas. Jadi tujuannya baik. Jadi kalau A tidak mungkin penyebab penular pada penyakit, jawaban yang paling tepat adalah B, pengimunan atau pengebalan terhadap penyakit. Jika C, suntikan pada pasien agar sembuh dari penyakit, itu juga tidak mungkin, karena yang disuntik biasanya adalah anak atau pasien yang sehat, bukan yang sakit. Penanaman bibit penyakit juga tidak mungkin. Nah, ini sesuai dengan di kamus juga imunisasi itu maknanya adalah pengimunan atau pengebalan terhadap penyakit. Kita lanjutkan ke nomor 3. Pantai utara Pulau Jawa landai dan berombak tenang. Antonim kata tenang sesuai kalimat tersebut adalah kata tenang. Di sini untuk ombak itu yang paling cocok adalah gemuruh, karena kalau diam itu adalah bukan antonim atau lawan katanya, tapi sinonim atau persamaan kata dari tenang. Kalau riuh itu lebih ke untuk manusia, bising untuk pabrik dan sebagainya. Jadi bunyi menderu-deru seperti bunyi guruh atau suara ombak besar di tepi pantai itu disebut gemuruh. Jadi untuk lawan dari tenang adalah gemuruh. Kita lanjut ke nomor 4. Ini yang ditanyakan, apa yang menyebabkan tanah longsor? Ini sebenarnya jawabannya ada di sini. Ini tanah longsor diantara penyebabnya adalah erosi dan hujan lebat. Kemudian di sini ada lagi penebangan pohon secara liar. Ini jawaban paling tepat, jadi adalah C. Apa yang menyebabkan tanah longsor? Yaitu erosi, hujan lebat, dan penebangan pohon secara liar. Jadi jawabannya harus sesuai dengan yang ada di dalam bacaan. Lanjut ke nomor 5. Kalimat utama paragraf tersebut terdapat pada kalimat. Kita ingat kalimat utama adalah kalimat yang memuat ide pokok atau pokok pikiran. Kemudian dijelaskan oleh kalimat-kalimat penjelas. Ada biasanya di awal atau di akhir. Kalau yang di awal itu berupa kalimat umum. Kalau dilihat di sini, yang berupa kalimat umum dan dijelaskan oleh kalimat berikutnya adalah kalimat pertama. Jadi jawabannya A, yaitu kalimat 1. Lanjut ke nomor 6. Ide pokok paragraf tersebut terdapat pada kalimat. Ide pokok adalah pokok pikiran, ya, yang biasanya itu ada pada kalimat pokok. Ya, di sini kalimat pokoknya yang jelas adalah ada di kalimat 4, yaitu pada seperti kesimpulan. Maka ide pokoknya mestinya yang berkaitan dengan ada di kalimat 4 ini, yaitu nih D, beberapa bahaya sampah plastik. Jadi di sini juga disebutkan itulah beberapa bahaya
yang disebabkan dari sampah plastik. Lanjut nomor 7. Informasi tersirat berdasarkan teks tersebut adalah, ingat, informasi tersirat adalah informasi yang tidak tertulis dari teks, tetapi informasi tersebut dapat ditemukan dari teks. Pada teks ini yang paling cocok adalah pembelajaran secara luring atau di luar jaringan ditiadakan. Ini di sini tidak disebutkannya adalah daring atau yang dalam jaringan atau online itu. Kalau ini diadakan otomatis berarti kan yang luring atau di luar jaringan ditiadakan. Jadi jawabannya A. Nomor 8. Pernyataan yang sesuai dengan isi teks tersebut adalah, nah ini sebenarnya gampang sekali. Kita analisis. Yang pertama, A. Menggunakan kuota pembelajaran sebaik mungkin. Ini ada di sini. Gunakan kuota belajar sebaik mungkin. Walaupun yang lain ini pernyataannya benar, tetapi tidak sesuai. Kan harus yang sesuai dengan isi teks. Tujuan pemberian kuota hanya untuk belajar ini sebenarnya benar juga, tapi tidak ada dalam teks. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah A. Game online merupakan kegiatan yang sia-sia ini juga betul, tetapi tidak ada di pernyataan. D juga, pandai memanfaatkan fasilitas orang tua itu juga betul, tapi tidak ada di teks. Jadi jawaban yang paling tepat adalah pernyataan yang sesuai dengan isi teks tersebut adalah A. Menggunakan kuota pembelajaran sebaik mungkin. Jadi kalimat terakhir ini, gunakan kuota belajar sebaik mungkin. Nomor 9. Jenis paragraf tersebut adalah, ingat, ini ada jenis paragraf. Kalau argumentasi itu pendapat yang diperkuat alasan, kalau deskripsi itu gambaran pengamatan atau menjelaskan suatu objek atau tempat dan sebagainya secara rinci, itu namanya deskripsi. Sedangkan persuasi itu bertujuan meyakinkan, mempengaruhi, menghimbau atau membujuk pembaca sehingga pembaca mau mengikuti keinginan penulis. Sedangkan narasi ini pemaparan kronologis cerita atau urutan cerita. Kalau dilihat dari paragraf ini adalah isinya tentang cerita, urutan cerita, maka jawaban yang paling tepat adalah jenis paragraf tersebut adalah D. Paragraf narasi. Kemudian 10. Hal yang terjadi jika imun kita menurun adalah, ini sebenarnya jawabannya ada di kalimat keempat ini. Semua kita lakukan untuk meningkatkan imun agar terhindar dari virus. Jadi kalau imun meningkat, kita terhindar dari virus. Maka sebaliknya, hal yang terjadi jika imun kita menurun, maka akan lebih mudah terkena virus. Jadi jawabannya A. Mudah terkena virus. Kebal tidak mungkin karena imun menurun, malah tidak. Kekebalan akan menurun ya. Tubuh melemah dan sakit ini belum tentu. Stamina menurun jadi sakit juga belum tentu. Jadi jawaban paling tepat adalah A. Nomor 11. Persamaan kedua teks tersebut adalah, ini kalau cara jelas beda. Ini caranya dengan cara daring, sedangkan yang teks kedua caranya luring. Kemudian waktu jelas beda. Kalau daring itu lebih fleksibel, sedangkan kalau luring atau di tatap muka di sekolah pasti jadwalnya harus sesuai dengan jam kerja di sekolah atau jadwal di sekolah. Tapi kalau tujuannya ini sebenarnya sama, ini persamaan. Tujuannya ini sama-sama agar siswa mendapatkan ilmu atau belajar. Di sini juga tujuan pembelajaran tersampaikan. Sedangkan kalau kegiatannya pastinya beda. Kalau daring di rumah, kegiatannya mesti akan beda dengan jika luring. Jadi jawaban dari soal ini adalah persamaan kedua teks tersebut adalah yang sama adalah tujuannya. Jawabannya C. Nomor 12. Nama untuk melengkapi tabel tersebut yaitu A ini dan B secara berturut-turut adalah, sebenarnya sangat mudah. Jawabannya ada di kalimat ini. Putri piket bersama Rina. Nah, Rina ada di sini, berarti Putri juga ada di sini. Berarti yang A itu jawabannya Putri. Sedangkan yang B ini di kalimat terakhir.
Bimo bertugas pada hari yang sama dengan Agung. Nah, Agung di sini, berarti Bimo juga di sini. Nah, jadi jawabannya adalah D. Putri dan Bimo. Nah, ini adalah bacaan cerita untuk nomor 13 sampai 16 yang berjudul Kera dan Kura-kura. Silahkan dibaca. Lanjutkan ceritanya. Kita langsung ke soal saja. Yang pertama, ajakan apa yang dilakukan kera kepada kura-kura? Jelas kalau di cerita ajakannya ini lomba menanam pohon pisang. Jadi jawabannya adalah A. Ajakan apa yang dilakukan kera kepada kura-kura adalah lomba menanam pohon pisang. Kemudian nomor 14. Tokoh antagonis pada cerita tersebut adalah, ingat, tokoh antagonis adalah tokoh yang tidak baik atau jahat. Di sini yang bersifat jahat yaitu kera, karena di sini kera sombong. Jadi jawabannya tokoh antagonis pada cerita tersebut adalah kera, karena kera sombong. Nomor 15. Latar waktu saat kera dan kura-kura akan berlomba adalah, ini juga ada jawabannya. Saat matahari belum terbit, mereka sudah membawa bibit pisang. Artinya ini pagi-pagi sekali sudah siap-siap. Maka latar waktu saat kera dan kura-kura akan lomba adalah pagi. Nomor 16. Watak kera dalam cerita tersebut adalah, nah ini di sini kera adalah sombong, maka jawaban yang paling tepat adalah pongah. Pongah itu sinonimnya dengan sombong. Nomor 17. Harga cabai sedang naik, sedangkan harga bawang merah sedang jatuh. Makna kias jatuh pada kalimat tersebut adalah, yang paling tepat adalah turun. Jadi lawannya naik, cabai naik, harga bawang merah turun. 18. Makna simbol bendera setengah tiang pada kalimat tersebut adalah, setengah tiang di sini maksudnya adalah berkabung, B ya. Kalau menyerah itu bendera putih. Kemudian 19. Simpulan dari teks tersebut adalah, simpulannya ini ada di sini. Jadi hari Senin sampai Jumat itu pelayanan jam 8 sampai jam 14.30, sedangkan hari Sabtu hanya jam 7.30 sampai jam 12. Jadi jawabannya adalah B. Pelayanan hari Senin sampai Jumat pukul 8 sampai 14.30, sedangkan Sabtu pukul 7.30 sampai 12. Kita lanjut ke nomor 20. Ini adalah bacaan cerita untuk menjawab pertanyaan nomor 20 sampai 23. Silahkan dibaca. Nomor 20. Tema cerita di atas adalah, kalau dibaca ceritanya itu tadi tentang menepati janji, maka temanya adalah tentang budi pekerti. Kemudian nomor 21. Konflik batin yang dialami Putri setelah mendapatkan bolanya kembali adalah, di sini disebutkan kalau Putri pergi dan meninggalkan Katak, berarti konfliknya adalah tidak akan menepati janjinya. Kemudian nomor 22. Amanat cerita tersebut adalah, amanatnya adalah ini, menepati janji yang telah diucapkan. Latar awal cerita tersebut adalah, latar awalnya kalau di cerita sudah jelas yaitu pinggir sungai. Kemudian peristiwa yang akan terjadi jika Rino tidak rajin membantu orang tua adalah, ini kan Rino rajin belajar juga rajin membantu orang tua sehingga jadi sayang keluarga. Maka jika Rino tidak
rajin membantu orang tua, yang akan terjadi adalah Rino tidak disayang keluarga. Kalau Ibu Rino akan kelelahan ini tidak mesti. Ibu Rino tidak laku, tidak ada hubungannya. Prestasi Rino akan meningkat, masa jadi tidak meningkat juga tidak mungkin ya. Jadi jawabannya adalah C. Rino tidak disayang keluarga. Ini ada bacaan lagi untuk nomor 25 sampai dengan nomor 28. Langsung ke soal saja. Nilai moral yang baik dari tokoh Kuko adalah, jelas di sini dia itu rela berkorban walau ia sangat membutuhkan. Ia sangat membutuhkan kerang itu untuk mengabulkan keinginan untuk mengobati orang tuanya atau ibunya, tetapi akhirnya dia rela berkorban, malah digunakan untuk menolong temannya. Keteladanan Dema dalam cerita tersebut adalah, jelas di sini keteladannya adalah Dema akhirnya sadar sehingga dia berterima kasih pada Kuko dan minta maaf pada orang yang sering disakiti. Demikian penjelasan dari soal ini, semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.